Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Kita udah lama ya nggak bikin konten karena kesibukan di dunia nyata yang cukup menyita waktu. Semoga kabar kalian tetap selalu baik-baik dan sehat. Nah, ini ada suara-suara kendaraan karena kita lagi nongkrong di teras depan rumahnya Mas Wawan. Nah, suasana yang cukup asri tapi banyak kendaraan yang lewat. Kali ini oke, saya ditemani oleh seorang artis ibu kota. Halo Mas. Halo. Ibu kota mana, Mas? Nah, ibu kota Mundi. Mas Hakim ini luar biasa ya. Dia sudah sabar mengawal kita semua, nemenin kita semua. Makasih ya Mas ya. Oh iya, sama-sama. Mas Hakim ini asalnya dari mana tuh Mas? Asalnya dari tanah yang ngono. Maksudku ki alamatmu lho. Oh, alamat aslimu ki sekarang apa yang dulu? Ya. Yang dulu jangan sekarang loh. Loh, yang dulu kan masa lalu, yang sekarang kan calon masa depan. Iya. Tapi tak kasih yang masa lalu aja ya. Oke, siap. Boleh. Kalau saya aslinya dari Demak, ya terkenal kotanya Wali. Kota Wali. Demak apa Demak? Demak. Nah, desa kan ada N-nya, Demak. 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 Kalau Mas Hakim itu kotanya di Demak, berarti kan kota Wali. Tapi kalau Mas Hakim juga Wali Mahan. Wah, Walidi. belum wali murid. Belum. Oh, calon. Sekarang masih jadi mahasiswa ya Mas? Masih, alhamdulillah masih awet. Nanti nak selesai malah gak mahasiswa. Semester berapa Mas? Semester hampir di DO ini. Oh, pokoknya semester hampir di DO. Wah, karena ya pandemi kan agak molor. Ya, Iya tuh. Arep nyebut kira tuh apa enak mergo wis saking dulu. Menyebut kisah. Dia nanti penasaran, jawab nanti aja. Oke. Mahasiswa di mana Mas? Alhamdulillah masih mahasiswa di dalam negeri, artinya di negeri Yayan Salatiga. Apa no negeri Yayan Salatiga? Ngerti gue negeri Indonesia. Kamus Yayan Salatiga. Gitu. Berarti kakak tingkatku ya? Iya kak. Oke, Mas Hakim itu dulu di Demak kan kenal difabel itu mulai di Salatiga ya, di kota Salatiga ya. Iya, Di Demak, benar, Mas. di Demak belum pernah kenal yang namanya difabel gitu Mas. Ya belum, ceritanya kan saya kan kalau sering main kan di sekitar rumah di kampung lah. Ya kebetulan pas di kampung itu menurut saya pandangan sih belum ada difabel ya Mas. Makanya belum mengenal sama sekali tentang difabel. Nah baru pas ke Salatiga awal-awal kan juga belum pernah. Setelah pindah ke masjid bersama Masjid Al-Islah Ringinawe itu. Nanti bisa dicari. Minum dulu Mas. Kayaknya Masih tersengal-sengal. Aktornya kan nggak terbiasa di kamera, jadi ya maklum ya. Minum saya. Yo biasanya ngetergaku. Ini Lebih suka di balik layar lah. Enggak apa-apa toh, kan dibolak-balik biar enggak gosong toh. Di masjid, di Masjid Al-Islah Ringinawe dekat ABC lah. Sama Mbak Faisal. Ya. Nah itu pertama kan, tapi pas sebelum itu kan saya pernah lihat di TV ya Mas. Awal mula itu lihat di TV seorang difabel kan itu mengaji lah, Ustadz namanya. Itu kan saya agak terenyuh gitu ya. Seorang difabel bisa membaca Al-Quran atau dengan fasihnya. Saya mikirkan caranya gimana kan gitu. Difabel apa itu Mas? Difabel tunanetra. Pas itu saya lihat di acara apa lupa saya. Kayaknya fit kecil atau apalah. Nah itu pas itu kan terenyuh terus iba juga, kasihan juga, penyemangat buat saya juga lah itu awal-awal itu. Ya, terus lama sekali lah terus ketemu Mas Faisal. Itu kan Mas Faisal masih melihat saya agak maklum lah, agak terlalu heran. Tapi setelah lihat Mas Sajid, Mas Awan, Mas Wawan itu kan saya jadi merasa bersyukur lah, merasa gimana bisa lebih beruntung lah, juga merasa seorang tunanetra bisa melakukan apa saja gitu. Kayak Mas Adit kan bisa keyboard,
pialanya juga banyak, saya kan sudah lihat. Terus apa saja Mas nyanyi? Piala banyak ini. Pialanya nyosor banyak ini bahasa Jawanya artinya ini angsal. Bahasa Indonesia gitu. Dan terus apa? Kata. Monggo. Ya, terus tadi kan bersama Mas Wawan ya, juga jago Judo. judo, taekwondo atau judo. Terus kemarin sama Mas Kurniawan juga kan, itu kan juga pialanya juga banyak. Ya saya itu Wawan. Pertama kan lihat itu ya cara baca Al-Quran atau nulis itu kan butuh waktu lama ya Mas. Saya disitulah paling saya merasa heran juga lah, itu merasa hebat juga, keren. Tapi setelah melihat Mas Radit, Mas Wawan itu kan, kalau saya lihat di TV seorang difabel itu kan pandangannya sudah beda, soalnya kan lebih dekat langsung merasakan sama seorang difabel daripada di TV. Ya, daripada di TV kan kemarin pas dulu kan merasa luar biasa seorang difabel bisa membaca, bisa melakukan ini. Setelah kenal Mas Adit, Mas Wawan dan kawan-kawan kan sudah biasa, rasanya seperti menyelami lah di dalam itu. Nah, itu ceritanya Mas. Jadi pernah nggak sih kebayang dulu sebelum ketemu sama difabel, kan biasanya masyarakat itu pandangannya tentang difabel kan, aduh kasihan, seperti Mas Hakim pertama yang lihat di TV itu tadi kan bilangnya lihat difabel itu iba gitu ya, ada perasaan iba. Terus sekarang setelah ngerti, ini bukan konteksnya bukan sombong ya, tapi kita istilahnya mencoba untuk menginspirasi teman-teman ya, bahwa difabel itu tidak seperti yang biasa orang-orang awam atau orang-orang yang belum tahu berpendapat bahwa nggak bisa apa-apa, tapi kita mencoba untuk menginspirasi. Setelah Mas Hakim mengenal teman-teman yang disebutkan tadi kan katanya sesuatu banget gitu ya, keren kayak gitu, mungkin sebelumnya pernah terbayang nggak sih kalau difabel itu seperti itu? Apa ya memang dari awal kebayang kalau nggak bisa lihat itu mesti nggak bisa apa-apa, contohnya gitu? Pernah? Di awalnya juga saya kayak gitu ya Mas, seorang difabel apalagi tunanetra kan itu kan seperti lampunya dunia lah, kan karena mata itu mata kan lampunya dunia, otomatis kan kalau lampunya padam kan bisa jadi kan banyak kendala kan gitu. Iya. Ya dari situ kan saya iba lah juga kan kalau bunyi-bunyi mati lampu. Mati lampu. Saya kan ya dulu kan kecil kan mati lampu kan nggak bisa apa-apa itu Mas, ngati nabrak-nabrak. Lah pas lihat difabel bisa banyak itu kan merasa ya senang juga, tapi awal-awal juga kasihan kan nggak bisa apa-apa, terus kadang terpikir juga nasibnya nanti bagaimana kan, sering merepotkan Mas, merepotkan orang lah. Memang banyak juga sih yang berpendapat seperti itu, termasuk saya pernah dikatakan seperti itu juga oleh orang-orang tua dulu, tapi bukan orang tua saya. Ada orang-orang tua yang pernah mengatakan seperti itu kepada saya, bahwa engko gedemu ki piye, nanti kamu besarnya itu gimana. Saya mikirnya gini sih Mas, ini kalau pendapatku ya, kalau mati lampu malam-malam itu ya, mati lampu malam-malam kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan lampu ciptaannya manusia gitu. Tapi kan ini lampu yang dimatikan ini kan lampu ciptaannya Gusti Allah Mas. Ini lampu ciptaannya Allah. Kalau Allah sudah memutuskan untuk mematikan lampunya itu, pasti dia itu punya alternatif yang lain. Misalnya lampunya ini dimatikan, pasti ada sesuatu yang dilebihkan di yang lain. Kalau manusia kan menciptakan sesuatu itu mungkin kalau -1 ya udah, mungkin yang lainnya kena gitu. Tapi kan enggak. Bahkan ada anak yang sama sekali mohon maaf ya, istilahnya pernah dengar autis, kata-kata autis? Pernah. Nah, kata-kata autis itu yang menurut sebagian orang bahkan mendekatinya pun jijik. Itu ada yang jadi atlet renang Mas, sukses. Maaf, kadang-kadang bahasa yang lebih kasar dalam tanda kutip idiot. Nah, ada yang bilang itu idiot. Tapi mereka yang bilang seperti itu ketika melihat seorang yang dikatakan itu tadi jadi seorang perenang yang hebat, mungkin dia akan berkata lain. Maka
tips yang saya dapat dari Mas Hakim tadi, ketika Anda masih berpendapat bahwa seorang difabel tidak bisa berbuat apa-apa, coba Anda dekati, coba Anda ajak ngomong, coba Anda selami kehidupannya, di situ Anda akan tahu. Dan difabel sendiri juga saya harap jangan malu-malu. Kalian tuh punya potensi, kalian tuh bisa melakukan sesuatu. Yang dikurangi dari kalian itu cuma satu, tapi yang ditambahkan banyak. Iya nggak Mas Hakim? Iya benar Mas. Ada pesan-pesan lagi nggak? Kalau saya sih Bentar. Biar lewat dulu. ambil minum dulu ya Mas. Minum dulu, Biar boleh. pikirannya fresh. Boleh. Biar nggak belibet lagi minum. Di arah malam juga karena di pinggir jalan. Kearifan lokal. Kartu lokal. Ya, monggo Mas. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang non difabel, yang teman-temannya Mas Hakim yang masih memandang difabel itu remeh, itu silakan Mas. Ya buat teman-teman siapapun penonton ya, terutama teman saya ya dimanapun berada dimanapun, Yang konteksnya non difabel ini. ya khususnya konten non difabel atau yang lain lah. Itu khusus setelah menyimak tayangan ini dan menyimak tontonan yang lain lah tentang pendekar kehidupan, khususnya konten channel Difabel. difabel yang lain lah. Itu tolong pandangan seorang orang biasa normal tentang difabel, tolong lihat kehidupannya lah. Tidak semuanya difabel itu meresahkan atau dikasihani lah. Terutama yang ada kemungkinan karena kan seorang difabel pasti ada keunggulan yang lain, seperti Mas Radit contohnya kan sudah singkirkan pikiran-pikiran yang lain itu, tolong nanti didegatin, tidak memandang negatif lah tentang itu. Ya itu saja Mas. Sama tambahan sedikit bahwa mungkin ada orang yang mengatakan bahwa difabel itu tidak normal, kemudian non difabel itu adalah normal. Konteksnya bukan seperti itu ya, karena semua orang itu sebenarnya normal. Konteksnya adalah difabel atau disabilitas atau orang yang berkekurangan dengan orang yang semuanya berkekurangan sebenarnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang sempurna. Yaitu tadi difabel dan non difabel. Kalau non difabel itu dalam arti fisik dia lengkap gitu. Tidak ada yang dikurangi. Kalau difabel itu ada satu atau mungkin dua yang Itulah dikurangi. karena disebut orang berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus karena kebutuhannya memang khusus. Kalau saya nulis pakai nulis biasa juga nggak bisa, HP biasa juga nggak bisa, itu karena berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau seperti Mas Hakim contohnya ini kan non difabel, jadi dia Orang secara juga fisik orang utuh. berkebutuhan tapi kebutuhan secara normal. Nah, kebutuhannya kebutuhan biasa gitu. Oke, sekian dan Jadi, Iya, Pak. tambahan ya intinya setiap kekurangan kan masih ada kelebihan. nah setiap kurang ada kelebihan. Dan Iya. juga yang sering saya katakan ya, baik di depan maupun di balik layar, intinya difabel itu bukan untuk dikasihani, tapi bagaimana caranya untuk dirangkul agar bisa menampilkan bakatnya, apa sih manfaat untuk masyarakat. Ya, Betul. Difabel itu bukan untuk dikasihani tapi dirangkul untuk dia biar berguna di masyarakat seperti itu. Thank you. bukan untuk memanfaatkan. Ya. Ya satu kata buat Mas Adit sih. Pas setelah awal kuliah, wah saya paling itu Mas, terheran-heran itu pas kuliah itu Mas. Kan sulit ya Mas, orang kuliah itu kan sulit. Wah saya itu ngeten keren lah pokoknya Ngeten, Gus. Nggak semua bisa berkesempatan untuk kuliah karena Kuliah gampang Mas. Sing angel tugasnya. Wah, Ceritanya juga. pada tersihatnya sana belum pada selesai ya Mas. Saya aja susah apalagi Mas Adit kan gitu. Ayo sih. Setiap kesulitan pasti Mas, ada ada kemudahan. gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wes. Thank you Mas. Thank you. Salim se. Salim se. Oke. Oke. Demikian video dari kami, semoga dapat menambah inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.